Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi terakhir pada ayat yang ke-39. Ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Fa'asa rabbi, ini masih kelanjutan dari ucapan si miskin yang beriman, yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Tuhanku, kata asa ini dalam bahasa Arab, ini artinya adalah harapan, di mana harapan yang positif, artinya kemungkinan terjadinya itu adalah besar. Apalagi ini dikaitkan dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Mudah-mudahan, semoga Tuhanku Allah ayyutiyani, memberikan kepadaku khairam min jannatik, yang lebih baik dari kebun kamu, yang kau bangga dengan kebunmu itu, wahai saudaraku. Allah pasti akan memberikan kebun atau sesuatu yang lebih baik dari yang kau miliki. Wa yursila 'alaiha husbana, dan juga bisa jadi Allah akan mengirimkan husbana, malapetaka, bencana. Husbana dari kata hisab, artinya adalah perhitungan. Allah akan mengirimkan perhitungannya kepada kamu. Seperti orang kita kalau bilang, saya akan buat perhitungan. Nah, seperti itu. Dari kata hisab yang artinya husbanan, perhitungan yang sudah pasti, dan ini maksudnya adalah balasan. Husbana, sebagian ulama menerjemahkan dan menafsirkan adalah awan, ay as-sahab, yaitu awan yang tebal. Di mana awan yang tebal ini satu petanda akan datangnya turun hujan yang sangat lebat, dan juga mendatangkan petir yang menggelegar. Ya. Seperti kisah azab kaumnya nabi-nabi terdahulu. Ketika kaumnya Nabi Hud alaihi salam mengatakan, hadza 'aridum mumtiruna, ini adalah awan yang akan membuat kita ini, artinya memberikan hujan kepada kita. Mumtiruna, ternyata adalah awan yang tebal itu sebagai petanda bahwa Allah ingin membalas atau membuat perhitungan kepada orang-orang kafir dengan datangnya azab dari Allah. Dan yang berkaitan dengan kata-kata si miskin ini, orang yang beriman ini kepada saudaranya, saya berharap Allah memberikan yang lebih baik dari Tuhan, yang Allah berikan kepada kamu, memberikan lebih baik kepadaku daripada yang kau punyai saat ini. Dan bisa jadi Allah mengirimkan malapetaka terhadap kebun kamu, minas samai, yaitu awan dari langit, maksudnya awan yang di situ mengumpulkan petir yang sangat besar, menggelegar, mendatangkan bisa mendatangkan hujan yang deras, atau petir yang menggelegar bisa menyambar semua yang kamu punya. Fatusbiha sa'idan zalaqa, kemudian kebun kamu ini menjadi sa'idan zalaqa, hancur, zalaqa, dan licin.
Jadi semuanya tersambar petir yang Allah kirimkan kepada kebun kamu malam itu juga. Kemudian keesokan harinya kau tidak mendapati kebunmu tersisa sama sekali. Semua kebunnya ini sudah dimakan oleh petir, seperti itu. Ini adalah ucapan dari si mukmin tadi yang Allah uji dengan kemiskinan. Dan ternyata apa yang dikatakan ini menjadi kenyataan. Bahasa kita mungkin orang nyepatani, wong di DC, kemudian dia mengucap seperti itu dan benar adanya. Makanya hati-hati dengan orang yang dizalimi, gitu kan? Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah oleh kamu doa orang yang dianiaya. Ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dan Allah tidak ada tirai. Thalathu da'awatin mustajabah, kata Nabi ada 3 doa yang pasti diijabahi oleh Allah. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kemudian da'watul musafir, dakwahnya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya seorang ayah kepada anaknya, artinya orang tua kepada anaknya. Nah, di sini si mukmin mengatakan Allah akan memberikan yang lebih baik dari kebun kamu, dan akan mengirimkan, bisa jadi Allah mengirimkan petir yang menyambar ya dari langit, yang menyambar kebun kamu, dan sehingga kebun kamu ini hancur, kemudian tidak tersisa sama sekali dan menjadi licin. Licin ini karena ini petir datang kemudian dibarengi dengan hujan, ya, petir kemudian membakar, dan kemudian kebunnya ini tanahnya rata dengan tanah licin, kena air. Jadi saking ratanya itu kan licin tanah ini. Jadi yang namanya sifatnya tanah ini, kalau dia tanah padat seperti itu, dia kena air kemudian tanahnya jadi licin. Ya. Ya itu. Au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba, atau Allah akan menjadikan, atau airnya ini nanti akan menjadi ghaura, akan hilang. Ghaura ini artinya airnya hilang, menguap dan diserap oleh bumi, tidak bisa diambil lagi. Falan tastati'a lahu talaba, dan sehingga kamu tidak akan bisa lagi untuk mencari air itu. Padahal kebun tadi apa? Dikelilingi apa? Di tengah-tengahnya itu ada sungai yang menjadi kemudahan tersendiri bagi si petani yang kaya ini untuk mengairi atau mengirigasi tanamannya. Tapi bisa aja kuasa Allah kemudian airnya ini lenyap, habis, dan kau tidak bisa untuk mencarinya lagi. Seperti di akhir surat Al-Mulk Allah mengatakan in ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famayatikum bima'im ma'in. Jadi kalau kalian ini sombong, maka bisa saja Allah menghilangkan kekayaan kamu, apa yang kamu miliki ini saat itu juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Keesokan paginya itu uhita bisamarihi, ya, ketika itu terjadi pada malam harinya terlebih dahulu, uhita bisamarihi. Kata uhita secara bahasa ini artinya adalah dikelilingi, diliputi. Ya, makna aslinya. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi, menguasai orang-orang kafir. Uhita artinya di sini dipagari, dikelilingi. Maksudnya apa? Ini satu bahasa ungkapan kiasan bahwa ini menunjukkan malapetaka yang mengelilingi dan meliputi kebun tadi. Yaitu tadi datangnya petir tadi. Wa uhita bithamarihi,
buah-buahnya itu tersambar oleh petir, habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Tanamannya semua terbakar. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Kemudian si petani yang sombong ini, dia esok harinya melihat kebunnya, dia kemudian melongo. Ya, dia kaget. Yuqallibu kaffaihi, dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya sebagai ungkapan, kalau dalam orang Arab kayak gini itu berarti ungkapan sudah selesai, tamat. Ya. Nah, kalau orang Jawa kayak gini apa? Itu beda lagi mungkin. Nah, ini kalau di sini ungkapan ini dalam Al-Qur'an yuqallibu kaffaihi kayak gini, berarti ungkapan aduh lah nendi ki lagi. Blai, itu kalau itu ini ya. Jadi dia seperti itu. Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Ini ungkapan penyesalan dan ungkapan kekecewaan. Ungkapan syok yang luar biasa. Ala ma anfaqa fiha. Sedangkan dia sudah menghabiskan banyak harta untuk mengurus tanamannya ini. Dan tanamannya ini sangat luas. Dia habiskan itu modal itu, ketika sudah hampir panen, biar modalnya itu kembali, dia untung, malah ternyata habis. Ya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan tanaman-tanaman anggur tadi khawiyatun ay saqitatun, jatuh, roboh semuanya, ala urushiha, di atas penyangga-penyangganya. Artinya sudah nggak ada yang tersisa lagi, tidak ada yang berdiri, semuanya roboh. Ya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka lalu pun dia mengucapkan, seandainya saya ini tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu. Kisahnya hampir sama dengan kisah Ashabul Jannah pada surat Al-Qalam, ya. Seandainya kami ini orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, kami ini memuji Allah, kami ini tidak sombong, tapi setelah diberikan ini peringatan dari Allah, azab dari Allah, barulah dia ini tersadar. Wa idza ghasyiyahum maujun da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri. Jadi ketika manusia ini diliputi ombak yang besar di tengah lautan, mereka ini pada doa serius kepada Allah, ikhlas doanya. Tetapi tatkala Allah ini menyelamatkan mereka ke daratan, mereka ini seperti tidak pernah sama sekali ingat Allah, mereka lupa sama Allah. Jadi seriusnya ini ketika ada sesuatu yang membuat mereka ini syok, baru mereka ini serius doanya memohon kepada Allah. Ya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia berkata, seandainya saya ini tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dengan seorang pun. Nasi sudah menjadi bubur, ya. Allah sudah memberikan peringatan tadi, dan tentunya itu tidak lepas dari doa dan nasihat dari si mukmin tadi, yang miskin tadi. Dia dihina, ya, dia sombong di hadapan orang tersebut, ya. Sehingga dia mengatakan Allah bisa saja menghancurkan kebun kamu, ya. Hanya baru ucapan Allah bisa saja menghancurkan kekayaan kamu ini dalam sekejap, dan ternyata terjadi. Walam taqul lahu fi'atu yansurunah min dunillah, dan tidak ada segolongan pun, artinya sekelompok orang, fi'ah artinya sekelompok atau segolongan, yansurunahu yang bisa menolong si kaya tadi, min dunillah, selain Allah. Tidak ada golongan selain Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tersebut, kecuali Allah lah yang menolong dia. Tetapi Allah tidak mau menolong orang tersebut. Wa ma kana muntasira, dan dia bukanlah orang yang tertolong. Jadi karena dia tidak ditolong oleh Allah, maka dia bukan orang yang tertolong. Seperti orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah karena Allah tidak mau memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dia tidak bisa disesatkan oleh orang karena Allah tidak menyesatkan orang tersebut. Karena segala sesuatunya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira, dan dia tidak tertolong. Hunalikal walayatu lillahil haqqi wa khairun thawaban wa khairun amala. Di sanalah walayah, al-walayah. Al-walayah ini maksudnya adalah pertolongan atau wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqi, Allah yang maha benar, itu pertolongan datangnya dari Allah yang maha benar. Wa khairun, dialah Allah khairun thawaban, sebaik-baik pemberi pahala. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik pemberi balasan yang terbaik. Sebaik-baik pemberi balasan. Jadi Allah sebaik-baik yang memberikan pahala dan sebaik-baik yang memberikan balasan. Itu makna dari hunalikal walayatu lillahil haq. Yang tadi itu adalah semuanya atas kehendak Allah, pertolongan itu datangnya dari Allah, dan Allah lah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kisah dua orang dari Bani Israel tadi, ya, adalah kisah yang kedua setelah kisah Ashabul Kahfi. Akan ada dua kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, atau yang dalam bahasa kita lebih disebut dengan Khidir. Kalau secara bahasa Arab sebenarnya bukan Khidir tapi Khadir. Ya, tapi kalau di kita lebih mengenalnya dengan Nabi Khidir, ya, alaihi salam. Nanti akan ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dan juga nanti ditutup dengan kisah Dzulqarnain ketika membuat benteng yang kokoh untuk menghalau dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah yang kedua. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat yang ke-45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan buatlah kepada mereka perumpamaan, yaitu apa? Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini, kamain, seperti air, anzalnahu minas samai, yang kami turunkan air itu dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air itu bercampur, ya, bercampur dengan nabatul ardi, tanaman atau tumbuhan yang ada di bumi. Maksudnya bercampur di sini adalah membuat tanah ini menjadi subur. Karena bagaimanapun juga air hujan ini adalah sebagai sumber kehidupan, baik itu manusianya, binatangnya, atau tumbuhannya, semuanya yang datang sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, buatlah satu perumpamaan kehidupan dunia ini, ya, seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian air ini bercampur dengan tanah dan menyuburkan tanaman yang ada di bumi ini. Setelah tanaman ini tumbuh dengan subur, fa'asbaha hashiman tadruhur riyah, kemudian tanaman ini hashiman, berubah menjadi tanaman yang layu. Jadi setelah dia ini subur, seperti dalam surah Al-A'la, ya, Allah Subhanahu wa taala di situ, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allah yang mengeluarkan al-mar'a, tanaman-tanaman, rerumputan-rerumputan, faja'alahu ghutsa'an fa'ahwa. Kemudian Allah jadikan tanaman itu yang tadinya subur menghijau, kemudian ghutsa'an, menjadi tanaman yang kering, menguning. Ya, kemudian Allah hancurkan itu. Jadi itulah kehidupan dunia. Awalnya orang ini, ya, dari bayi lahir nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa, dia nggak bisa ngomong aja nggak bisa, ya, dia berjalan nggak bisa, kemudian
sampai Allah tumbuhkan dia, besarkan ini jadi orang manusia dewasa, kemudian sampai umur yang matang-matangnya usia 40 tahun balagha asyuddahu, kemudian Allah panjangkan umurnya. Kalau Allah panjangkan, maka kemudian apa setelah itu? Allah jadikan dia orang yang tua renta, yang tidak tidak mampu seperti ketika dia waktu muda. Jadi kehidupan dunia ini, kata Allah, itu ibarat air yang Allah turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuhan yang ada di bumi. Tumbuhan itu tumbuh dengan baik, kemudian setelah itu mengering, layu, tadruhur riyah, kemudian dilemparkan oleh angin. Yang tadi kering kemudian dia berjatuhan. Daun yang tadinya ya masih kecil kemudian berubah menjadi daun yang hijau, segar, kemudian menguning, kering, kemudian dia rontok dengan sendirinya. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Jadi segagah apapun kita, ya, sehebat apapun kita, maka Allah tidak butuh itu semuanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi ini satu pengingat kepada kita semuanya bahwasanya dunia ini memang melalaikan. Dunia ini memang hijau, membuat orang ini suka terhadap dunia. Tapi hal ini, dunia ini sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, akan membosankan. Dunia ini membosankan. Dunia ini tidak ada artinya kepuasan ini ketika orang puas saat itu kemudian ingin mencari kepuasan yang lain, ya. Kemudian kenikmatan dunia ini juga artinya ada batasannya. Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang tidak ada batasannya. Orang duduk selama 40 tahun di surga, matanya memandang, sejauh mata memandang, dia tidak akan bosan. Padahal 40 tahun surga dikalikan satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Tetapi kenikmatan-kenikmatan dunia ini akan ada bosannya. Seseorang ini tidak lagi menikmati sesuai dengan kesan pertamanya. Nah, inilah kehidupan dunia yang Allah ibaratkan seperti apa? Tanaman yang tadinya adalah tanaman yang indah kemudian berubah menjadi tanaman yang kering, ya, layu, kemudian dihembuskan oleh angin begitu saja. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak, keturunan. Al-mal, harta, dari kata mala yamilu yang artinya cenderung atau condong. Sehingga yang namanya harta ini manusia pasti cenderung kepadanya. Dinamakan harta karena dari kata mala yamilu, mal artinya harta, mala yamilu artinya adalah cenderung atau condong. Karena manusia pasti kebanyakan kecenderungannya kepada harta, kepada kemegahan, kepada kemewahan. Dan juga anak-anak wal banun, harta dan keturunan, zinatul hayatid dunya. Tadi kita ingat flashback kepada kisah sebelumnya. Si kaya, si petani yang kaya ini mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Si kaya mengatakan kepada miskin, ya, saya aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih hartanya lebih banyak daripada kamu dan pengikutnya, followernya lebih banyak. Pengikut saya lebih banyak, nafara. Yang ngikutin saya banyak, baik itu dari anak-anak saya, keluarga saya, atau orang-orang percaya sama saya, ya. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi orang yang kaya, yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga orang kaya yang sudah saya katakan tadi punya kekuatan, diamnya saja dia sudah punya power, apalagi dia kalau ngomong, ya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kemudian si miskin, walaula id dakhalta jannatuka qulta masya Allah
intarani ana aqalla minka mala wa walada. Aduhai seandainya engkau ini masuk kebunmu, melihat kekayaanmu ini, kau mengucap masya Allah la quwata illa billah, Allah maha berkehendak, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada, meskipun kau melihat saya ini adalah aqallu minka malan, saya lebih sedikit hartanya daripada kamu, ya, aqalla minka malau, intarani ana aqalla minka malan wa walada, dan anakku juga lebih sedikit. Artinya apa? Orang yang mengikuti saya, follower saya lebih sedikit, teman saya lebih sedikit. Kamu temannya lebih banyak, hartanya lebih banyak, saya hartanya lebih sedikit, dan orang-orang di sekitarku, pengikutku juga sedikit. Maka bolehlah saya untuk memberikan nasihat kepada kamu ini. Ucapkan masya Allah la quwata illa billah, ya. Dan ini ayat yang ke-46 sebagai jawaban dari Allah bahwasanya harta, kemudian anak-anak, pengikut, orang-orang yang dekat, zinatul hayatid dunya, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri yang solehah. Dunia ini perhiasan, zinah ini perhiasan. Jadi harta dan pengikut, ya, pengikut ini baik ini anak-anak, terutama anak secara otomatis pengikut kita. Kemudian orang-orang kepercayaan kita, pengikut kita, follower kita, ya, yang mau berteman dengan kita, teman kerabat, ya, semuanya adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Allah menjawab, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi kata Allah, al baqiyatus salihat, amalan-amalan yang terus menerus kekal abadi, amalan yang soleh, ya, yang kekal, khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Apanya? Thawaban, pahalanya. Jadi amal yang soleh yang dibawa oleh seseorang itu lebih baik di sisi Allah. Allah akan memberikan pahala yang terbaik kepada orang yang melakukan amal baik itu, amal soleh tadi. Wa khairun amala, dan amalan yang soleh adalah sebaik-baik harapan, sebaik-baik angan-angan, dan sebaik cita-cita. Karena apa? Orang kalau sudah dia ditampilkan, dia nafasnya sudah sampai kerongkongan, dia ingin bertaubat kepada Allah, sudah tertutup. Makanya kalau kita melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, ya, dia nggak konsen sama sekali, dia udah nggak bisa. Artinya sedikit sekali kan orang yang ketika ditalkin kemudian bisa mengikuti talkin dari orang yang masih, artinya saudara-saudaranya di dekatnya ini. Karena apa? Dia sedang bagaimanapun dia sedang ada menghadapi sakaratul maut yang luar biasa dahsyatnya. Ya, disuruh istighfar nggak bisa, dia bisa apa dia? Ya kan? Maka di sini amal yang soleh, dia selalu berharap kepada Allah. Dia akan baru setelah datang kematiannya, kemudian dia tahu dia akan mati, dia baru ingin berharap saya bisa beramal soleh, saya bisa seperti ini seperti itu. Tapi itu semuanya sudah terlambat. Maka Allah mengatakan amal yang soleh adalah sebaik-baik cita-cita, sebaik-baik angan-angan, dan sebaik-baik di sisi Allah, yang nantinya Allah akan memberikan pahala yang baik, yang lebih baik kepada orang tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang makna al-baqiyatus salihat. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat? Yang dimaksud menurut pendapat yang pertama, al-baqiyatus salihat adalah a'malul khair, yaitu amalan-amalan yang baik. Itu mencakup semuanya. Kemudian pendapat yang berikutnya, al-baqiyatus salihat adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ada dua pendapat di sini. Al-baqiyatus salihat adalah
Yang pertama, pendapat pertama adalah amal soleh, mencakup semuanya. Yang kedua adalah kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi kalau kita dalam hal ini pegang pada keumumannya. Jadi dua pendapat ini sebenarnya tidak saling kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti akan ketemu titik temunya ada. Di mana orang kalau untuk urusan manusia hidup di dunia, maka dunia ini harus dijadikan sebagai ladang akhirat untuk dia semakin banyak beramal soleh. Baik itu dari ucapan kalimat yang thayyibah, kemudian dari sedekah-sedekah atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang wajib atau yang sunahnya, semuanya. Baik di seluruh anggota tubuhnya ini, artinya dia melakukan amal soleh. Itulah yang dinamakan al-baqiyatus sholihat, yang akan kekal dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amal soleh. Kalau dia ikhlas kepada Allah, dia tidak riya, maka tentu Allah pasti akan menerima, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya jemaah sekalian rahimakumullah, ini mencakup semuanya, al-baqiyatus sholihat, amal soleh apapun itu. Kemudian pendapat yang kedua, ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan fi qaulihi al-baqiyatus sholihat, ada makna yang lebih spesifik lagi. Yaitu apa? Ibnu Abbas berkata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada dari riwayat yang lainnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, istaghfiru minal baqiyatis salihat. Perbanyaklah oleh kalian al-baqiyatus salihat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatus salihat? Maka beliau menjawab, at-takbir wat tahlil wat tasbih wat tahmid wal hauqalah wala haula wala quwata illa billah. Jadi at-takbir berarti bacaan Allahu akbar, wat tahlil la ilaha illallah, wat tasbih subhanallah, wat tahmid alhamdulillah, dan al hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Ini bacaan 5 tadi. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Hauqalah itu istilah la haula wala quwata illa billah. Jadi bacaan tasbih apa? Subhanallah. Bacaan tahmid, alhamdulillah. Bacaan tahlil, la ilaha illallah. Bacaan takbir, Allahu akbar. Bacaan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Inilah kalimat-kalimat thayyibah yang akan kekal abadi. Lalu bagaimana kita mensinkronkan ini disinkronkan dari dua pendapat tadi? Pendapat yang pertama, baqiyatus sholihat adalah semua amal soleh. Yang kedua, lebih spesifik kepada kalimat-kalimat thayyibah. Ternyata ada titik temunya. Karena dalam hal ini, ketika ada beda pendapat, kita tidak selalu harus mana yang lebih kuat. Itu tidak selalu. Ada metode namanya metode dijamak, artinya dikumpulkan. Jadi tidak selamanya harus ditarjih. Ditarjih itu kalau kontradiksi, Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk dikumpulkan, digabungkan, itu lebih baik. Contoh di sini, al-baqiyatus sholihat, maksudnya pertama adalah tadi apa? Amal soleh, apapun itu. Kemudian al-baqiyatus sholihat yang kedua adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dunia, hidup di dunia ini, kita nggak bisa mengandalkan hanya kalimat thayyibah saja. Kamu udah sholat belum? Belum. Tapi saya sudah berzikir kepada Allah sekian ini. Saya sudah zikir wirid sebanyak mungkin. Tidak mewakili. Semuanya harus sholat dilakukan, zikir dilakukan, segala macam. Seperti itu. Dan Allah suka dipuji. Betul, Allah suka dipuji. Kemudian kalau dia sudah meninggal dunia, dia sudah terputus amalannya, dia dibangkitkan dari kuburnya di kehidupan akhirat, masuk surga,
maka di surga tidak ada lagi yang namanya sholat, nggak ada lagi yang namanya puasa, nggak ada lagi yang namanya haji, umroh, segala macam itu ibadah-ibadah itu. Tetapi ada satu amalan ibadah yang masih kekal. Tadi saya katakan al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan soleh yang masih kekal. Yaitu apa? Apa ibadahnya penghuni surga? Yaitu selalu memuji Allah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah amalan penghuni surga yang akan terus dilakukan. Makanya dinamakan dengan apa? Al-baqiyatus shalihat. Orang tawaf, ya lagi tawaf Ka'bah, biasanya diperintahkan untuk membaca apa? Al-baqiyatus shalihat, atau dengan doa-doa yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sampai rukun Yamani menuju Hajar Aswad, dia mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai Hajar Aswad lagi dia memuji lagi Allah, atau membaca, terserah dia, artinya membaca kalimat-kalimat thayyibah. Jadi itulah makna dari al-baqiyatus shalihat. Artinya al-baqiyatus shalihat ini dari pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua ini masih bisa digabungkan, sehingga kita ini yang masih hidup perbanyaklah amal soleh, baik itu lisan kita atau anggota tubuh yang lainnya, mari kita maksimalkan. Karena apa? Nanti di surga kita sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas itu, kecuali hanya aktivitas-aktivitas yang berupa tadi kita memuji Allah, senantiasa memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga riwayat dari Abu Darda, hadisnya marfu sampai ke Rasulullah, lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah hunnal baqiyatus shalihat. Itulah mereka ini adalah al-baqiyatus shalihat. Dari Abu Hurairah, khudhu junnatakum, Rasulullah bersabda, khudhu junnatakum, ambillah tameng-tameng kalian. Qila ya Rasulullah min ayyi aduwin qad hadar. Sahabat pada tanya, ya Rasulullah, musuh mana yang telah datang kepada kita sampai kita harus mengambil apa? Tameng-tameng perang kita, ya. Maka Rasulullah bersabda, bal junnatukum minan nari muqaddimatin muaqibatin wa mujannibatin wa hiyal baqiyatus shalihat. Ambil tameng kalian yang bisa melindungi kalian dari siksa neraka, yaitu apa? Al-baqiyatus shalihat. Perbanyaklah membaca al-baqiyatus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.